Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits, qala as-siyam wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu minat ta'ami wasyahawati fin nahari fashafi'ni fi. Wa yaqulu al-qur'an mana'tuhu minan naumi bil laili fashafi'ni fi. Qala fayashfa'an aw kama qala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 Wuleri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya Allah, kita pada Ramadan tahun ini 2020 yang bertepatan dengan merebaknya wabah COVID-19 masih dimampukan oleh Allah untuk menjalankan puasa Ramadan dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Mudah-mudahan puasa kita di musim pandemi COVID ini diterima oleh Allah dan dikuatkan kita dari virus yang menggerogoti dan merongrong jiwa dan raga masyarakat Indonesia khususnya serta dunia pada umumnya ini dengan izin Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, Nabi yang harus kita contoh. Di dalam apa? Tentunya dalam kita berbakti kepada Allah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Allah sinyalir dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang-orang Islam yang dia kelak di akhirat akan berjumpa kepada Allah dan mau dimasukkan ke dalam surganya Allah, serta dia termasuk kategori orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 Wuleri yang dirahmati oleh Allah, memasuki Ramadan yang di masa-masa akhir ini, atau kalau boleh Pak Zain katakan, bulan Ramadan itu kan terbagi menjadi 3 fase. Ada fase pertama, pertengahan, dan terakhir. Nah, kita sekarang sudah memasuki di 10 terakhir. Kalau boleh saya ibaratkan, ini menjadi penentu bagi puasa kita. Bagaimana tidak penentu? Karena ini di masa-masa akhir. Kalau diibaratkan orang bermain tinju, pukulan terakhir itu nanti yang akan menentukan apakah musuh akan KO atau tidak. Nah, di 10 terakhir ini mari kita tingkatkan dan semakin mempergencar serta memperbanyak intensitas amal soleh kita, terutama dengan melakukan banyak kebaikan.
Siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 yang dirahmati oleh Allah, tadi dalam mukadimah Pak Zain sudah menyampaikan sebuah hadis. Hadis ini berhubungan dengan bahasan syafaat. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, orang Islam mengenal bahwa syafaat atau pertolongan itu banyak macam ragamnya. Salah satu yang kita kenal adalah syafaatul uzma, yaitu syafaat yang akan diberikan oleh baginda Rasul atas izin Allah kepada orang-orang beriman yang dipilih oleh Allah dan di-ACC oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, dalam hal ini, pada kesempatan ini Pak Zain akan menyampaikan sebuah kultum berdasarkan dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Amr. Dalam riwayatnya dikatakan begini, An Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhoi kedua sahabat Rasulullah tersebut, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Al-Qur'anu, mohon maaf, saya ulangi, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu besok akan memberikan pertolongan kepada seseorang di hari kiamat. Yaqulu siyam, kelak pada hari kiamat, puasa yang sering kita lakukan, bisa puasa Senin Kamis, puasa Daud, terlebih lagi puasa Ramadan ini, akan memohon kepada Allah. Apa yang dikatakan puasa kepada Allah kelak di hari kiamat? Ay Rabbi, ya Allah Tuhanku, mana'tuhu, asyamu, puasa berkata kepada Allah, ay Rabbi mana'tuhu minat ta'ami wasyahawati bin nahari. Puasa akan berkata kepada Allah, ya Allah, dahulu orang ini pada saat hidup di dunia dia rajin menjalankan puasa. Karena dia berpuasa, maka dia di siang harinya dia tidak makan. Dia juga di siang hari itu meninggalkan syahwatnya. Dia punya istri tetapi tidak mendatangi istrinya di siang hari itu. Fasyafi'ni fih, maka saya mohon kepada Engkau ya Allah, pada hari ini berikan izin kepadaku untuk memberikan pertolongan kepada hamba itu. Karena dia ketika di dunia dia rajin berpuasa. Wa yaqulul Qur'an, Rasulullah kemudian menyambung lagi dengan sabda beliau, dan Al-Qur'an pun akan berkata dan memohon kepada Allah, mana'tuhu minan naumi billaili. Ya Allah, saya juga pada waktu di dunia dulu, orang ini dia rajin membaca Al-Quran. Bahkan di sepanjang malam dia tidak tidur. Dia rela begadang, tidak memejamkan matanya, hanya untuk membaca kalam-kalam Allah. Fasyafi'ni fi, maka izinkanlah ya Allah pada hari ini saya memberikan pertolongan kepada orang ini. Qala, kemudian Rasulullah menyambung sabdanya dengan mengatakan fayashfa'an. Kemudian kedua hal tersebut, yaitu puasa serta Al-Quran, memberikan pertolongan kepada orang tersebut atas izin Allah.
Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Maha benar Allah dan maha benar Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, dari hadis itu kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata puasa itu sangat penting bagi kita. Begitu juga Al-Quran. Makanya puasa dan Al-Quran ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Al-Quran ini berkaitan erat dengan puasa. Begitu juga puasa. Di bulan puasa kita jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Kenapa? Karena dua hal ini merupakan hal yang sangat penting. Sebagaimana dalam hadis tersebut, bahwa orang-orang yang pada saat dia hidup di dunia beragama Islam dan dia menjaga puasanya, maka besok di hari akhir puasa itu akan banyak membantu dia. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan salah satu kriteria dan ciri orang yang akan mendapatkan Haudul Kautsar, yaitu telaga Kautsar yang Allah sediakan bagi orang beriman besok di hari kiamat, itu adalah orang-orang yang rajin berpuasa. Terlebih lagi dia semangat dalam menjalankan puasa Ramadan. Seperti yang sudah kita ketahui, besok pada saat pengadilan mahsyar semua manusia dalam kondisi berdiri, jutaan ribu tahun, dan matahari berada di atas kita satu jengkal. Dan pada saat itu kondisi manusia sangat panas dan terik. Mereka kehausan, mereka dahaga dan kelaparan. Tetapi orang-orang yang beriman atas izin Allah, pada hari itu Allah sediakan satu fasilitas, yaitu telaga Kautsar. Telaga Kautsar ini memiliki beberapa keistimewaan. Salah satunya keistimewaannya adalah telaga ini airnya tidak akan pernah surut. Karena begitu diambil kemudian diminum akan bertambah. Setiap diambil airnya diminum bertambah. Berarti tidak akan habis. Kemudian telaga Kautsar ini ketika diminum oleh seseorang yang mendapat izin Allah, itu nanti dia tidak akan merasa kehausan dan kelaparan. Rasa haus dan laparnya hilang. Makanya dalam beberapa riwayat dikatakan banyak orang-orang munafik pada saat berkumpul di mahsyar itu mendekati telaga Kautsar, tapi oleh Rasulullah diinstruksikan kepada orang-orang beriman di sekitar itu untuk mengambil batu dan melempari mereka, karena mereka menampakkan Islam tapi dalam hatinya memusuhi Islam. Maka lewat kultum ini saya selaku guru SMK Muhammadiyah 3 Weleri dalam Mapel Ismuba mengajak kepada anak-anakku, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 Weleri, mari kita tingkatkan puasa kita dengan memperbanyak amal soleh. Salah satunya dengan cara membaca Al-Quran dan mengerjakan berbagai banyak hal. Supaya apa? Supaya puasa ini menjadi istimewa bagi kita. Makanya dalam hadis Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan puasa itu adalah untukku dan hanya akulah Allah yang berhak memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Maka sama-sama puasanya, pahalanya mesti berbeda. Orang yang puasanya itu puasa tidur atau ngebu tidur terus, pahalanya berbeda dengan yang orang berpuasa tapi dia rajin baca Al-Quran. Berbeda lagi dengan orang yang puasa tapi yang dibaca komik, ini juga berbeda. Maka mari kita tingkatkan puasa kita dengan amalan yang terbaik. Kemudian Al-Quran juga demikian. Al-Quran yang kita baca ini pada saat di dunia, besok di akhirat juga akan memberikan syafaat. Makanya Rasulullah menganjurkan dalam beberapa hadis, salah satunya beliau mengatakan nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah, hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Quran ini sangat penting. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan ada seseorang yang meninggal, wafat, kemudian dikubur. Pada saat dia dikubur, didatangilah oleh malaikat Mungkar dan Nakir.
Begitu juga malaikat Zabaniyah. Dia sudah siap menghajar seorang muslim ini. Karena muslim ini dalam kehidupan dunianya pun tidak pernah luput dari salah, walaupun sepele. Mungkin pada saat dia ketemu teman-temannya melakukan ghibah, mungkin dia pada saat masuk rumah tidak membaca salam, hanya sepele. Singkat cerita, dalam riwayat sahih itu, datanglah malaikat Zabaniyah. Dia sudah membawa palu godam. Kita tahu dalam beberapa riwayat, palu godam malaikat di alam kubur itu dikatakan oleh Rasulullah, seandainya satu palu godamnya diangkat oleh seluruh makhluk sedunia, dari bangsa jin ataupun manusia, palu godamnya diangkat atau digeser saja tidak akan bergeming. Satu palu godam itu digeser sedikit tidak bergeming, dikatakan Rasulullah demikian. Lah yang seberat itu kemudian dipukulkan kepada orang yang masuk alam kubur. Ini baru di alam kubur. Makanya pada saat dalam riwayat itu, begitu orang itu meninggal, datanglah malaikat Zabaniyah sudah menyiapkan palu godamnya untuk memartir dia. Maka kemudian apa yang terjadi? Allah memampukan Al-Quran yang ia baca dan yang dia hafal, yaitu Quran surat Al-Kahfi. Kebetulan pemuda ini, si mayit ini hafal surat Al-Kahfi. Mohon maaf, bukan surat Al-Kahfi, surat Al-Mulk. Nanti bisa dibaca dalam tafsirnya, apa hikmah membaca surat Al-Mulk dan menghafalkannya serta menjaganya. Jadi atas kuasa Allah, begitu malaikat Zabaniyah datang mau memukulkan dengan palu godamnya, datanglah surat Al-Mulk. Yang dalam hadis itu disampaikan oleh Rasulullah berwujud makhluk. Dia datang kepada pemuda itu kemudian mengatakan kepada malaikat Zabaniyah, wahai malaikat Zabaniyah, kamu jangan memukul pemuda ini. Kalau kamu nekat mau memukul pemuda ini, aku akan menjadi bempernya yang menahan dia dari pukulan. Malaikat Zabaniyah kaget. Seraya kemudian bertanya, Anda siapa? Mengapa Anda ada di sini? Kewajiban saya harus memukul dia karena dia melakukan dosa. Maka surat Al-Mulk itu berkata, wahai malaikat Zabaniyah, aku adalah surat Al-Mulk. Aku dulu sering dibaca pemuda ini sampai dia hafal. Kemudian dia mengamalkanku. Maka sekarang aku ditugasi Allah oleh menjaga dia. Nah kemudian setelah itu malaikat Zabaniyah akhirnya beliau mendatangi Allah untuk minta pertimbangan. Maka datanglah kepada Allah. Kemudian Allah menjawabi, malaikat Zabaniyah memang betul yang dikatakan surat Al-Mulk. Pemuda itu pada saat hidup di dunia dia hafal surat Al-Mulk dan menjaganya. Maka hari ini kewajibanmu kalau mau mukul silakan mukul, tapi biarkan surat Al-Mulk itu menjaga dirinya. Masya Allah, ini baru satu surat Al-Mulk. Padahal dalam Al-Quran ada 114 surat. Nah seandainya kita hafal minimal satu saja, kita sudah dijaga sedemikian rupa, maka malaikat Zabaniyah tidak akan mampu memukul dia. Makanya wajar orang-orang yang hafal Al-Quran itu dia tubuhnya di alam kubur selamat karena dijaga oleh Qurannya. Wallahu a'lam. Siswa SMK Muhammadiyah 3 Wuleri yang dirahmati oleh Allah, mungkin sedikit kultum ini yang bisa Pak Zain sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Pak Zain sampaikan bisa menjadi bahan renungan bagi saya pribadi dan anak-anakku siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 Wuleri. Kedepan mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang terbaik. Kemudian Al-Quran pun sering kita baca. Karena seperti yang sudah kita ketahui, kita kadang sampai all out menggunakan HP dalam berbagai momen, tetapi sangat sedikit sekali waktu kita untuk
berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada Pak Zain dan motivasi kepada kita semuanya untuk menjadi yang terbaik, karena hidup kita di dunia ini adalah sedang bersaing, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Siapa yang terbaik dari kita, maka dia kelak yang akan didahulukan Allah untuk menerima kebaikan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kesalahan kata Pak Zain minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.